Kasih. Oke, Bapak Ibu guru hebat. Kami narasumber di sini berasal 3 orang, yaitu saya sendiri, Eliza Andika Putri, SPD dari SDIT Almarhamah Langsa, perwakilan Kota Langsa. Kemudian Bapak Azwar Anas, SPD dari SMPS Sukma Bangsa Loksmawe, ya Bapak. Kemudian ada Bapak Ermansyah, STPGR dari SMK Negeri 1 Perla. Wah, kami berasal dari 3 daerah yang berbeda. Semoga hari ini kami dapat menginspirasi Bapak Ibu semua tentang inovasi-inovasi pembelajaran yang telah kami lakukan. Oke, untuk yang pertama kali, saya akan berbicara terlebih dahulu, memberikan pemahaman tentang apa itu inovasi pembelajaran berbasis digital dan teknologi. Baiklah, mungkin kita sudah pernah melakukan inovasi pembelajaran, tapi kita tidak tahu kalau itu yang kita lakukan adalah sebuah inovasi. Jadi kita harus mengetahui dulu apa itu inovasi pembelajaran yang berbasis digital dan teknologi. Oke, definisi inovasi pembelajaran digital ialah suatu proses atau tindakan yang menghasilkan sesuatu yang baru atau yang mengintegrasikan ide, metode, ataupun teknologi yang baru dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah atau perbaikan dalam berbagai bidang. Maksudnya ialah inovasi ini sering dimulai dengan ide-ide kreatif yang dapat mengubah atau meningkatkan sesuatu, misalnya mengubah sistem pembelajaran, meningkatkan hasil pembelajaran, kemudian kreativitas melibatkan pemikiran asli dan kemampuan untuk melihat peluang-peluang di luar cara-cara tradisional yang biasa kita terapkan atau yang monoton. Kemudian inovasi juga harus memberikan nilai tambah. Jadi bisa meningkatkan efisiensi, menghemat biaya, peningkatan kualitas, atau pemberian keunggulan yang kompetitif. Jadi inovasi pembelajaran digital itu ialah mengacu pada penggunaan teknologi informasi, ya, serta alat-alat digital untuk memperbaharui dan meningkatkan metode pengajaran dan pembelajaran di berbagai tingkat pendidikan. Mungkin kalau di sekolah-sekolah menengah itu udah bisa diterapkan seperti platform online, seperti LMS, jadi kemungkinan guru-guru itu bisa berinteraksi, mengakses materi, mengumpulkan tugas dari LMS tersebut, atau penggunaan aplikasi mobile dengan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk pendidikan. Kalau guru itu ada namanya Google Workspace for Education atau Canva for Education. Kalau untuk guru juga ada SIM PKB ya, ada PMM, itu sangat lengkap seperti itu. Oke, lanjut. Nah, mengapa harus inovasi pembelajaran digital? Kenapa enggak yang lain? Ternyata inovasi pembelajaran digital itu sudah diteliti, merupakan hal yang penting untuk meningkatkan hasil belajar murid di era digital. Itu menurut Bapak Ahmad Saiful Rizal, ya. Kemudian berbagai inovasi pembelajaran seperti mengembangkan materi pembelajaran yang menarik dan interaktif itu termasuk inovasi. Pembelajaran berbasis teknologi ya tentu inovasi. Pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, dan berbasis game dapat meningkatkan hasil belajar siswa ya. Selain itu, inovasi pembelajaran digital juga memungkinkan para peserta didik kita untuk siap menghadapi perubahan zaman. Dan para guru dapat mengejar tujuan pembelajaran yang lebih efektif. Misalnya kalau di sekolah saya itu, kami kekurangan jam pelajaran karena paginya itu tahfiz. Bagaimana cara guru mengejar tujuan pembelajaran yang tertinggal itu? Ya dengan menggunakan teknologi, misalnya seperti PowerPoint, pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat lagi apa manfaat inovasi pembelajaran digital. Kita lihat dari efisiensi pengajarannya. Guru dapat menghemat waktu, ya. Kemudian memungkinkan juga untuk guru lebih fokus pada pengajaran dan interaksi kepada siswa. Kemudian yang kedua ialah pembelajaran interaktif. Materi pembelajaran digital ini seringkali lebih menarik dan interaktif. Maksudnya interaktif itu adanya pergerakan antara kedua belah pihak ya, yaitu student centered learning, lebih kepada studennya yang lebih aktif. Ya. Kemudian ada kemudahan dalam evaluasi. Murid juga lebih cepat menerima umpan balik. Mereka lebih cepat mengetahui, oh kemarin yang ini salah, yang ini yang benarnya, seperti itu. Kemudian memudahkan dalam berkolaborasi. Guru dapat dengan mudah berkolaborasi dengan sesama guru lainnya ataupun sesama siswa di lingkungan yang digital. Mereka dapat berbagi sumber daya, berbagi ide, berbagi pengalaman pembelajaran melalui
platform dan media sosial. Jadi Bapak Ibu yang punya media sosial, pernah membuat inovasi pembelajaran, bagikan aja Bu. Di TikTok, di Instagram, di Facebook, di mana tempat yang bisa menginspirasi orang, bagikan saja. Ya Bapak Ibu. Kemudian penyesuaian dengan gaya belajar. Iya, pembelajaran inovasi pembelajaran digital itu disesuaikan, bisa menyesuaikan guru untuk membuat pembelajaran sesuai dengan gaya belajar para murid, ya. Kemudian keterampilan teknologi pastinya, namun manfaat inovasi pembelajaran digital ini akan sangat tergantung pada implementasi yang tepat dan pemahaman teknologi yang baik. Ketika dilakukan dengan baik, inovasi ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswa dan memudahkan kita sebagai guru. Oke, sekarang saya akan menampilkan praktik baik saya yang pernah saya lakukan kepada anak-anak yang mudah-mudahan dapat menginspirasi Bapak Ibu. Oke, untuk kegiatan ini adalah kegiatan anak-anak menampilkan bergilir mempresentasikan hasil kerjanya. Saya memakai di Google ya aplikasi Well of Name itu untuk mengacak anak secara random. Jadi anak-anak bisa kita masukkan namanya, kita acak dan itu membangkitkan minat siswa untuk maju ke depan, untuk mengasah kemampuan percaya diri mereka. Kemudian untuk random group generator, saya membuat suatu kelompok itu, membuat kelompok-kelompok kecil dari kelas itu memakai random group generator. Jadi guru nggak nunjuk lagi, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Tidak seperti itu lagi, cuma pakai random. Anak-anak cuma absen siapa saja yang sudah masuk kelas, maka akan terwujudnya kelompok-kelompok kecil yang kita inginkan. Kemudian praktik lainnya ialah video pembelajaran. Nah, mungkin Bapak Ibu ini sudah biasa ya menggunakan video pembelajaran. Mungkin video pembelajaran ini saya gunakan itu pertama kali ketika saya membuat inovasi pembelajaran. Kenapa? Ketika kita mengajarkan sesuatu yang bersifat abstrak. Kalau di kelas saya dulu, saya kebingungan mengajarkan bagaimana sistem peredaran darah pada manusia. Untuk saya saja agak kewalahan gitu ya, apalagi kita mau menjelaskan ke anak-anak. Jadi saya putuskan, ayo nak kita nonton video pembelajaran terkait terkait sistem peredaran darah, kemudian kita simpulkan bersama seperti itu. Jadi bisa sangat membantu ya. Kemudian memakai Google Form. Google Form ini saya pakai untuk asesmen diagnostik ataupun kemarin sumatif tengah semester kami sudah memakai Google Form. Alhamdulillah anak-anak diajarkan mengenal digital lebih dekat, bagaimana memahami soal, menjawab soal, dan bagaimana men-scan barcode soal dari perangkat mereka masing-masing. Kemudian pakai Kahoot. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengenal Kahoot. Ya, Kahoot adalah suatu game yang dapat kita buat sendiri. Dia gratis, ada beberapa fitur yang gratis bisa kita gunakan. Ya, kemarin saya memakai ini terakhir kali untuk sebagai asesmen pra pembelajaran pada materi ekosistem. Pada materi ekosistem, maaf Bapak Ibu. Pada materi ekosistem, jadi saya sampaikan kepada anak-anak, kita akan mengadakan game ya melalui Kahoot. Jadi soalnya itu yang belum pernah kalian pelajari tolong dibaca, nanti kita akan menggunakan ini secara berkolaborasi di perpustakaan, misalnya seperti itu. Jadi apa yang terjadi? Anak-anak itu sangat antusiasme sehingga ketika kita masuk ke materi pembelajarannya akan terasa lebih mudah. Kenapa? Mereka sudah mengenal terlebih dahulu apa sih pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian untuk word wall, ya, word wall ini kami lakukan secara kolaboratif, secara bergilir. Bagaimana caranya? Yaitu dengan bergantian menjawab satu persatu tentang materi ekosistem setelah menjawab. Jadi sebelum belajar kami pakai ekosistem, pakai Kahoot, setelahnya kami pakai word wall. Word wall itu juga bisa kita tes ya Bapak Ibu di wordwall.net. Mudah sekali cara membuatnya. Banyak sekali fiturnya. Untuk anak kelas-kelas rendah SD itu pun sangat dimudahkan. Ya, kalau ini bisa kita kolaborasi dengan guru juga. Itu yang pernah saya lakukan. Kemudian Canva for Education. Siapa sih yang nggak kenal Canva sekarang?
Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa, apalagi yang calon guru penggerak atau guru penggerak ataupun yang lain mungkin sudah tidak asing yang namanya Canva for Education. Kenapa? Di Canva itu kita dengan mudah mendapatkan elemen-elemen. Kita bisa membuat LKPD, kita membuat bahan ajar dengan Canva. Elemennya itu sangat lengkap, tulisannya itu sangat inovatif ya Bapak Ibu, banyak sekali. Saya sering membuat Canva, sering membuat presentasi dengan Canva karena sekarang mungkin lebih mudah memakai Canva daripada memakai PowerPoint ya, Microsoft PowerPoint. Oke, yang terakhir ialah multimedia pembelajaran interaktif. Ialah suatu pendekatan yang menggunakan elemen-elemen multimedia. Kalau untuk game-game anak-anak kelas, anak-anak TK, SD itu kan ada game-game di HP, itu sama seperti ini. Boleh kita lihat sekilas ya Bapak Ibu bagaimana MPI Canva ini. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Kita ganti presentasinya dulu. Oke. Oke. Ini yang buat caranya bisa kita di sini bagi mungkin anak-anak yang agak kesulitan ya belajar sambil mendengarkan sesuatu. Oke, kita masuk ke sini. Jadi seperti game-game ini buatnya dari Canva loh Bapak Ibu. Bisa kita lakukan. Ini ada daftar isinya. Kita mau ke materi. Tujuan, boleh kita tekan tujuan. Dia menjelaskan tujuan. Kita kembali lagi. Sama seperti game-game ya Bapak Ibu. Ini diferensiasi konten. Nah, kita bisa juga menggunakan MP ini dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya khususnya itu diferensiasi konten. Pada kesiapan pembelajaran, anak-anak dapat memilih pembelajaran mana yang ingin dia ketahui lebih lanjut. Kemudian pada gaya belajar, mungkin pada gaya belajar anak-anak dia termasuk ke belajar yang mana nih? Kalau audio visual maka akan gambar, maka akan video pembelajaran yang akan tampak. Kalau kinestetik mungkin langsung ke word wall-nya tadi, langsung berinteraksi dengan otot-otot dia. Karena anak kinestetik itu belajar sambil menggerakkan otot. Ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan boleh disimpan dulu ya Bapak Ibu. Boleh ditulis dulu, ditanyakan nanti ketika sesi akhir. Nanti akan disampaikan juga absensi di akhir. Setelah selesai ketiga pemateri ya, sebelum sesi pertanyaan kami akan berikan absensinya. Boleh dicatat dulu. Kita akan masuk ke pemateri kedua ya Bapak Ibu. Kita perkenalkan Bapak Anas. Iya, perkenalkan Bapak Azwar Anas SPD dari SMP Swasta Sukma Bangsa Loksmo ya Bapak. Iya, Bapak ini merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kota Loksmoe. Sama kita Pak, cuma kita beda kota Pak. Iya. Saya di Kota Langsa. Alhamdulillah kami juga sahabat teknologi Aceh. Pak Azwar juga sahabat teknologi Aceh tahun 2023. Oke, selanjutnya kepada Bapak Azwar Anas, saya silahkan untuk mengambil alih. Baik, terima kasih banyak Bu Eliza. Izin Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang untuk semua Bapak Ibu guru hebat yang sudah berhadir di ruang virtual ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kita diberikan kesehatan untuk berkumpul dalam ruang virtual ini untuk mengikuti serangkaian kegiatan berbagi praktik baik oleh para sahabat teknologi Provinsi Aceh ya. Selawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah membawakan kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati di sini ada Ibu Eva Diliana selaku mentor kami di
Pembatik 2023, juga selaku fasilitator saya di CGP Angkatan 9 Kota Lok Sumawe. Kebetulan bertemu di room yang sama lagi ya Ibu. Kemudian juga kepada Ibu Eliza dan Pak Herman selaku sahabat saya di Sahabat Teknologi Aceh, dan juga seluruh Bapak Ibu semuanya yang sudah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Baik, saya ingin memastikan dulu Bu Eli, suara saya terdengar dengan jelas ya? Jelas sekali Bapak. Baik, siap. Izin Bapak Ibu, saya hari ini akan membagikan praktik baik pembelajaran yang pernah saya terapkan. Dan tentunya meskipun namanya praktik baik, tapi pastinya akan sangat jauh dari kata sempurna ya, Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu nanti di akhir semacam saran atau perbaikan dari Bapak Ibu semuanya sangat saya butuhkan. Dan di sini pun saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi kita hanya saling berbagi. Semoga bisa sama-sama kita saling melengkapi untuk perbaikan pendidikan kita ke depan ya. Baik, izin saya share screen. Sudah terlihat Bu Eli? Yang terlihat gambar ininya Pak. Ini sudah? Oke, sudah. Oke, izin ya. Baik, Bapak Ibu, pada sesi kali ini saya akan membagikan praktik baik inovasi pembelajaran dalam konsep pembelajaran berdiferensiasi berbasis digital ya. Nanti di sini akan ada beberapa kegiatan yang saya lakukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam inspirasi untuk sama-sama kita ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Baik, ada dua hal yang akan kita lakukan pada sesi bersama saya ini. Yang pertama penjelasan singkat pembelajaran berdiferensiasi, kemudian akan ada berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya terapkan. Oke, kita masuk ke pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya mohon izin dulu saya tanyakan kembali Bu Eli, slide saya jalan ya Bu Eli? Jalan Bapak. Siap. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menekankan pada penggunaan berbagai metode pengajaran, sumber belajar, dan produk pembelajaran dalam rangka memfasilitasi kebutuhan murid berupa pengetahuan yang sudah ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap pembelajaran. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam kurikulum Merdeka ini, pembelajaran berdiferensiasi ini sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh guru yang berguna untuk mengakomodir berbagai kebutuhan murid dalam belajar ya. Oke, setidaknya terdapat 3 jenis atau 3 bentuk pembelajaran berdiferensiasi. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten itu lebih kepada sumber belajar atau konten belajar yang didiferensiasikan bergantung pada minat atau profil belajarnya murid, bisa visual, auditori, atau kinestetik. Sementara diferensiasi proses ini lebih kepada proses pembelajarannya yang didiferensiasikan. Bisa variasi metode, strategi, dan sejenisnya. Kemudian untuk diferensiasi produk ini lebih kepada produk pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya produk pembelajaran dihasilkan dari pembelajaran tersebut berbeda antara setiap siswa. Nah, kemudian kita jelaskan sedikit terkait pembelajaran digital, yaitu aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang menggunakan peranan teknologi digital atau internet, baik itu dalam persiapan, pelaksanaan, maupun evaluasi atau penilaian. Jadi, menggunakan aplikasi digital itu sudah dinamakan pembelajaran berbasis digital. Nah, baik, sekarang saya akan coba share praktik baik yang pernah saya laksanakan dalam pembelajaran berdiferensiasi berbasis digital. Tentunya untuk melaksanakan sebuah pembelajaran itu tidak terlepas dari 3 hal ini ya Bapak Ibu ya. Ada perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Dan ketiganya itu sangat terkait satu sama lain.
perencanaan akan terkait dengan pelaksanaan, begitu juga refleksi dan sejenisnya. Dan akan bergantung juga hasilnya sejauh mana kita mampu merencanakan dengan baik. Baik, langsung saja kita mulai. Inilah praktik baik yang pernah saya terapkan, ya. Oke, dimulai dari tahap perencanaan. Yang pertama, yaitu menentukan tujuan. Praktik baik ini saya terapkan di materi rata-rata hitung kelas 9 karena saya guru matematika. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin diraih yaitu menggunakan konsep rata-rata di sini khususnya ya, untuk memaknai dan membandingkan beberapa himpunan data yang terkait dengan siswa dan lingkungannya. Nah, dalam pembelajaran yang saya buat ini juga saya menerapkan prinsip penguatan profil pelajar Pancasila pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, serta subelemen menjaga lingkungan dan alam sekitar. Jadi saya menerapkan pembelajaran matematika bisa juga dibilang produknya itu nanti berbasis lingkungan, di mana akan membangun awareness siswa terkait lingkungan khususnya pada aspek perubahan iklim, yang dimana sama-sama kita ketahui Bapak Ibu bahwa perubahan iklim ini menjadi salah satu isu dunia saat ini ya, dan sekolah mempunyai peranan sangat besar untuk mendidik anak-anak memiliki pola hidup yang mampu setidaknya meminimalisir terjadinya perubahan iklim. Maka dari itu saya mencoba mengintegrasikannya ke dalam pelajaran matematika pada materi statistika ini. Baik, kita lihat. Nah, langkah kedua yaitu saya melakukan kolaborasi karena hari ini saya menerapkan pembelajarannya itu berbasis digital. Jadi saya tentunya perlu berkolaborasi dengan tim IT sekolah karena akan sangat banyak perangkat IT yang akan saya gunakan. Tentunya saya tidak semuanya saya pahami. Oleh karena itu, saya perlu bertanya, bekerja sama, berkolaborasi dengan tim IT di sekolah saya. Kemudian yang lainnya saya lakukan adalah melakukan kolaborasi dengan konselor sekolah. Ini khususnya untuk mengetahui gaya belajar anak-anak, gaya belajar siswa di sekolah atau di kelas yang saya ajarkan. Baik, kita lihat selanjutnya. Nah, selanjutnya itu saya melakukan asesmen non-kognitif untuk siswa ya. Ini tujuannya saya ingin mengetahui gaya belajar dari siswa, apakah audio, visual, atau kinestetik ya. Bisa mungkin sedikit kita lihat form asesmennya. Ini hasil kerjasama saya dengan konselor ya, atau kalau di sekolah Bapak Ibu mungkin namanya guru BK, kalau di kami namanya unit konseling siswa ya. Ini form assessment-nya. Nah, ini asesmen diagnostik non-kognitif. Ada beberapa pertanyaan, lebih ke survei sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada gaya belajar siswa. Dan ini juga saya dapatkan dari konselor ya, karena saya jujur tidak memiliki pemahaman yang begitu baik bagaimana cara melakukan asesmen tentang gaya belajar siswa. Maka dari itu saya perlu berkolaborasi dengan konselor di sekolah saya. Ini beberapa pertanyaan yang disiapkan, kemudian saya bagikan ke anak-anak, dan akhirnya kami menemukan gaya belajar siswa. Baik ya, kita lanjutkan. Oke, kemudian saya juga melakukan asesmen kognitif di awal. Jadi untuk membagi kelompok siswa, biar siswa dengan kecerdasan yang sama itu tidak bertumpuk di satu kelompok. Misalnya siswa dengan tingkat pemahaman yang tinggi itu tidak berada di satu kelompok sesama siswa yang tinggi, tapi akan tersebar di setiap kelompok. Begitu juga untuk siswa dengan pemahaman sedang ataupun yang masih kurang ya. Nah, ini proses pelaksanaan asesmen. Yang ini proses pelaksanaan asesmen non-kognitif. Sedangkan yang satu lagi proses pelaksanaan asesmen kognitif. Yang non-kognitif itu menggunakan Google Form. Kemudian yang asesmen kognitif itu menggunakan Kahoot. Di mana seperti yang dijelaskan oleh Bu Eli tadi, dengan bermain Kahoot, anak-anak tidak akan merasa terbebani meskipun
sedang mengerjakan asesmen karena mereka akan melihat sejenis game ya yang sedang dipelajari begitu. Lanjut, ini hasil analisis asesmen saya dan penentuan kelompok setelah saya rekap. Kemudian saya juga diajarkan oleh konselor tentunya. Akhirnya terpilihlah ada 12 siswa dengan kemampuan gaya belajar visual. Ada 5 siswa dengan gaya belajar auditori dan ada 10 siswa dengan belajar kinestetik. Akhirnya saya pecahkan kelompoknya. Ada 2 kelompok visual, 1 kelompok auditori, dan 2 kelompok kinestetik. Oke, baik. Selanjutnya saya menyiapkan sumber belajar. Karena pembelajaran berdiferensiasi, jadi saya membuat 3 sumber belajar untuk siswa. Dan ini menggunakan Canva. Sebagaimana juga yang disampaikan Bu Eli tadi, bahwa kita tahu Canva saat ini sudah bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal ya. Jadi yang untuk auditori, mereka mendengarkan audio yang saya buat, suara saya sendiri saya rekam dan saya olah di Canva. Kemudian untuk yang visual itu menggunakan media pembelajaran interaktif, tapi yang ditonton di dalamnya itu ada video. Kemudian satu lagi kinestetik tidak saya masukkan di sini, itu mereka menggunakan aplikasi Microsoft Excel, di mana kita tahu anak-anak kinestetik itu suka mengotak-atik, jadi mereka menginput data, kemudian mengkalkulasikannya menggunakan Microsoft Excel. Baik, mungkin kita lihat sekilas ya, seperti apa sumber belajarnya. Untuk yang audio. Sebentar. Nah, untuk yang audio, ini saya buat di Canva, saya rekam suara saya, mungkin saya putar ya. Nanti Bu Eli jika nggak kedengaran, bisa dikasih tahu ya. Tidak ada suara, Pak. Tidak ada suara? Tidak ada, Bapak. Waduh. Klik di bagian include share audio ketika share screen-nya, Pak. Ada kotak kecil di bawah ketika klik share screen. Jadi saya stop dulu ya, berarti ya? Ya, stop dulu, share ulang, nanti ada kotak kecil di bagian bawah. Siap, baik saya coba ya. Di mana ya? Tidak ada ini. Langsung to share audio, share to tab or screen instead, Bu. Share tab audio ya, kalau nggak salah. Ada kotak kecil di bagian bawah di kotak share itu. Coba. Sebentar, mohon maaf, Bapak Ibu terkendala di teknis. Ya, terdengar Bu Eli? Tidak? Tidak, Bapak. Kalau nggak dikirimkan aja, Pak, ke kami. Oh, boleh. Biar bisa menginspirasi ya kan. Saya kirim aja lah ya. Kemana nih saya kirim? Ke chat box atau gimana? Boleh, Bapak. Ke chat Meet. Oke, baik. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya tidak tahu nih di mana kedistesnya bisa. Ya, ini saya rekam suara saya, kemudian saya masukkan ke Google Drive. Kemudian anak-anak itu akses dari Google Drive. Ini untuk kelompok auditori. Kemudian untuk kelompok visual, di sini saya tidak jauh berbeda dengan Bu Eli tadi, menggunakan menggunakan media Canva. Saya buatnya dari Canva, media pembelajaran interaktif ya. Ini saya menamakan media itu menyelam sedetik atau menyelamatkan alam semesta dengan statistik. Jadi biar anak-anak itu gampang ingat gitu, apa nih ya yang mau kita buat. Jadi saya coba buat sebuah akronim gitu ya, menyelam sedetik, menyelamatkan alam semesta dengan statistik. Karena di sini seperti yang saya bilang tadi, pembahasannya itu terkait dengan lingkungan ya atau perubahan iklim. Nah, ini anak-anak yang kelompok visual mereka langsung start untuk main. Nah, di sini juga keluar beberapa tampilan atau menu ya. Seharusnya ini ada suaranya, tapi kayaknya nggak terdengar ya. Ya, jadi di sini ada beberapa tampilan atau menu, ada petunjuk,
di mana anak-anak akan melihat petunjuk dulu tombol-tombolnya itu seperti apa. Ini home, kembali ke tempatnya. Kemudian ada tujuan. Untuk melihat tujuan pembelajaran ini apa ya, supaya mereka bisa apa. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Kemudian ada apersepsi. Di sini anak-anak saya berikan sebuah video tentang dampak dari perubahan iklim yang sedang melanda dunia. Ya, untuk meningkatkan self awareness mereka di awal. Sorry. Kemudian ada materi. Nah, di sini materinya sebuah video, saya isi suara saya sendiri, anak-anak menonton, dan penjelasannya segala macam ada di sini. Termasuk contoh-contoh soal yang diberikan. Kemudian pengertian, penjelasan secara singkat tentang contoh soal dan lain-lain ya. Setelah menyimak video ini, kemudian anak-anak akan mengerjakan latihan. Nah, untuk sesi latihan juga ada dua hal yang dikerjakan, yaitu latihan, yang memang benar latihan, di mana mereka saya berikan 5 soal, kemudian mereka memilih nih, rata-rata dari ini yang mana, misalnya mereka jawab yang ini. Oke, jawabannya benar gitu. Nah, atau karena tadi itu terkait dengan perubahan iklim, jadi soalnya itu saya koneksikan dengan data-data terkait lingkungan. Misalnya kayak ini, jumlah RW terdampak banjir di DKI Jakarta. Jadi saya berikan data-data tentang fenomena-fenomena lingkungan, biar pembelajarannya itu mengarah kepada aspek dimensi profil pelajar Pancasila tadi. Nah, misalnya ini jawabannya coba yang A ya. Nah, belum tepat. Jadi anak-anak harus coba lagi gitu, segala macam. Seperti itu ibu-ibu, ibu bapak semua. Nah, kemudian ada tugas yang harus dikerjakan dan nanti tugasnya akan saya jelaskan secara detail di akhir ya. Akan ada sesinya. Nah, ini referensi pembelajarannya, ini profil saya. Baik, ini MPI yang digunakan untuk kelompok kelompok visual, maaf. Untuk kelompok visual ya. Baik, kita kembali ke Meet, Bapak Ibu semuanya. Oke, saya presentasi kembali. Oke ya, sudah tadi sumber belajar yang digunakan ada untuk kelompok auditori dan untuk kelompok visual. Sementara kelompok kinestetik mereka menggunakan Microsoft Excel, jadi nggak saya tampilkan ya, karena kita semua sudah tahu gitu. Baik, nah untuk kelompok auditori dan kinestetik, mereka dipandu oleh lembar aktivitas yang juga saya buat dengan menggunakan desain di Canva ya. Karena kelompok auditori dan kinestetik, mereka nggak ada video atau hal yang bisa dilihat seperti kelompok visual. Jadi mereka dibekali dengan lembar aktivitas yang memandu rangkaian kegiatan belajar mereka. Ya, oke, next. Ini beberapa media yang saya gunakan, yaitu ada laptop, ada infocus, ada slide proyektor, ada handphone, dan tentunya ada earphone. Ini aplikasi digital yang saya gunakan dalam pembelajaran ini. Ada Google Form, ada Kahoot, ada Canva, YouTube, dan juga Instagram. Baik, kita lanjut. Sudah selesai tahap persiapannya. Segitu banyak Bapak Ibu ya yang harus disiapkan untuk membuat sebuah inovasi pembelajaran. Tapi tentunya kita harus tetap semangat sebagai guru untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita semua ya. Baik, kita lanjutkan di sesi pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan tentunya seperti biasa, sebagaimana kelas biasanya, saya akan membuka pelajaran terlebih dahulu. Ada sesi salam, mengecek presensi kehadiran, membaca doa, menyampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran. Ini dia sesinya di kelas bersama anak-anak ya, sesi pembukaan. Kemudian yang kedua ada apersepsi. Mungkin kalau apersepsi yang biasa menanyakan pemahaman yang lalu atau memberikan soal-soal terkait materi yang akan dipelajari, tapi di sesi kali ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya memberikan sebuah video tentang dampak dari perubahan iklim, karena produk yang saya ingin hasilkan itu tentang self awareness of students gitu ya. Jadi ada dampak perubahan iklim yang harus diketahui siswa dulu, apa yang terjadi di bumi saat ini.
Nah, mereka saya berikan sebuah video yang tadi Bapak Ibu di awal sebelum mereka berpecah ke kelompoknya. Jadi mereka menonton dulu videonya itu terkait kerusakan bumi saat ini akibat perubahan iklim. Ada hutan yang terbakar, ada es yang meleleh, segala macam ya. Ada kenaikan air laut, panas bumi dan segala jenisnya. Nah, kemudian baru masuk ke siswa bergabung bersama kelompoknya masing-masing yang tadi sudah saya bentuk 5 kelompok. Mereka menyimak konten pembelajaran. Disinilah terjadi diferensiasinya Bapak Ibu. Nah, ini kelompok visual. Mereka sedang menyimak MPI yang tadi saya buat, tapi berbasis video di dalamnya. Mereka sedang menyimak ini. Ada 2 kelompok ya. Mereka sedang fokus menyimak materi yang saya sajikan dalam media tersebut. Nah, kemudian untuk kelompok auditori, mereka juga menyimak audio pembelajaran, tentunya dengan bantuan headset atau earphone agar tidak mengganggu konsentrasinya. Jadi saya menginformasikan ke anak-anak untuk membawa earphone terlebih dahulu melalui grup kelas gitu ya. Nah, ini dia prosesnya karena mereka dipandu oleh lembar aktivitas. Ada juga yang tidak bawa earphone Bapak Ibu ketika proses pembelajaran di lapangan. Jadi nggak semuanya juga mengalir begitu saja ya. Tentunya ada hambatan-hambatan gitu. Jadi yang nggak bawa earphone, ada yang berbagi 2 itu bisa Bapak Ibu lihat ya bersama temannya. Nah, mereka ini kelompok auditori sedang menyimak. Kemudian kelompok kinestetik, karena mereka suka banyak gerak, mengotak-atik ya, saya pikir. Jadi menggunakan Excel adalah hal yang tepat mungkin untuk mereka. Jadi mereka memasukkan data, menginput data, kemudian mencari rata-ratanya. Nah, ini dia prosesnya. Untuk kelompok kinestetik, mereka membawa laptop ke sekolah ya, untuk digunakan secara bersama-sama dengan kawan kelompoknya. Nah, ini proses pembelajaran kelompok kinestetik. Nah, kemudian mengerjakan latihan bersama kelompoknya juga untuk melatih pemahaman mereka. Ini prosesnya di kelompok auditori dan kelompok kinestetik. Oke, kemudian menyelesaikan tugas. Ini Bapak Ibu produknya, yaitu berupa karya yang mampu memberikan edukasi tentang lingkungan dan perubahan iklim berdasarkan data yang sudah disajikan. Ya, jadi saya memberikan sebuah data ke anak-anak. Datanya itu tentang produksi sampah di Aceh yang saya ambil dari BPS kalau saya tidak salah sumbernya. Itu produksi sampah di Aceh dari masing-masing kota ya, kota kabupaten, mohon maaf, dari masing-masing kota kabupaten. Tugas anak-anak adalah mencari rata-rata berapa produksi sampah di Aceh. Kemudian mereka membuat sebuah produk yang mengedukasi masyarakat tentang produksi sampah tersebut berdasarkan yang sudah mereka hitung. Nah, untuk kelompok visual itu mereka tugasnya membuat poster edukasi tentang menjaga lingkungan berdasarkan banyaknya sampah tadi agar tidak terjadi perubahan iklim lagi. Itu. Jadi mereka menggunakan Canva juga anak-anaknya mendesain posternya. Kemudian untuk kelompok auditori, mereka membuat sebuah audio naratif yang mengajak masyarakat untuk berhenti membuang sampah sembarangan gitu atau mengelola sampah dengan baik ya. Kemudian untuk kelompok kinestetik, mereka membuat video tentang menjaga lingkungan ya. Jadi mereka buat sendiri dalam proses pembelajaran kali ini. Nah, kemudian produk tugasnya itu tentunya berbeda setiap kelompok dan di sini terjadi diferensiasi produk dalam pembelajaran. Baik. Nah, ini untuk pengumpulan tugasnya Bapak Ibu, saya minta anak-anak kumpulkan melalui Instagram mereka. Jadi karena kita tahu sosial media ini sangat dekat dengan anak-anak, jadi anak-anak harus memposting tugas tersebut di sosial medianya dan membuat sebuah caption narasi yang berisi ajakan segala macam. Ini Almaira ya sudah mengumpulkan. Nanti saya di-mention di Instagramnya, kemudian saya akan mengecek sebagaimana produk mereka. Kemudian ini produk kelompok yang lain juga yang visual. Mohon maaf, Bu Eli terdengar ya tadi tidak? Tidak, Bapak. Pak, waktu ya, Pak. Terdengar? Tidak, Oh, ya. Bapak. Iya. Kita ada satu lagi. Nah, ini video ini postingan tentang narasi audio untuk mengajak siswa, untuk mengajak masyarakat
tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini kelompok kinestetik udah posting juga di Instagramnya. Ini mereka membuat video tentang bahaya membuang sampah sembarangan. Kita aja ya, baru. Nah, iya, seperti itu ya. Ya, mohon maaf kalau suara tidak terdengar, Bapak Ibu, saya. Nah, ini juga tugas kelompok satu lagi sama Bapak Ibu. Nah, di akhir setelah semua rangkaian kegiatan pembelajaran selesai, tentu kita perlu melaksanakan refleksi ya. Saya bertanya kepada siswa bagaimana proses pembelajaran. Refleksi dari siswa terlihat bahwa siswa begitu bersemangat mengikuti pembelajaran. Mungkin selama ini kita tahu matematika kesannya gitu susah, tidak menarik ya, membosankan, anak-anak harus menghitung, apalagi dengan anak-anak yang kemampuan sedang atau kurang itu akan sangat berat bagi mereka. Nah, kali ini pembelajaran matematika coba saya kemas dengan menarik, tentunya dengan inovasi-inovasi agar anak-anak menjadi lebih tertarik. Tujuan pembelajaran juga tercapai, di mana siswa mampu memahami konsep rata-rata hitung dan menghasilkan produk belajar yang berkaitan dengan salah satu dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, ini alhamdulillah tercapai tujuan pembelajarannya. Kemudian ini hasil refleksi dari anak-anak yang saya gunakan melalui Mentimeter. Rata-rata menyatakan menyenangkan, seru, asik, kayak gitu. Ada yang bilang pelit soal, karena tadi soalnya cuma 5 soal saya gunakan. Macam-macam lah anak-anak jawab ya. Sampai ada yang bilang ini Pak Guru ya ganteng, segala macam. Sangat menyenangkan, begitu ya. Namanya anak-anak. Ketika dikasih survei, mereka akan bebas berekspresi. Nah, refleksi pribadi saya Bapak Ibu. Jadi jujur sebenarnya saya tidak memahami dengan baik pembelajaran berdiferensiasi ini. Masih sedikit pemahaman saya. Jadi penerapannya itu mungkin belum sepenuhnya maksimal Bapak Ibu. Masih ada kekurangan di sana sini. Itu dari refleksi saya. Kemudian tentunya perlu persiapan yang sangat matang sekali Bapak Ibu untuk menghasilkan sebuah pembelajaran yang baik gitu ya, seperti yang Bapak Ibu lihat tadi saya koordinasi ke sana kemari, membuat konten segala macam. Kemudian yang terlihat di sini adalah pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman siswa, di mana kita tahu anak-anak sekarang sangat dekat dengan teknologi, dekat dengan sosial media, maka sudah seharusnya kita sebagai guru juga mencoba berbaur dengan dunia mereka, sehingga kita bisa mengakomodir bagaimana kebutuhan anak-anak zaman sekarang ya. Itu Bapak Ibu praktik baik dari saya. Tentunya masih sangat banyak kekurangannya. Saya sangat mengharapkan masukan dan saran dari Bapak Ibu semua untuk pembelajaran yang lebih baik di masa mendatang. Terima kasih sudah menyimak Bapak Ibu. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan tentunya sangat banyak kendala ya tadi Bapak Ibu ya, mulai dari suaranya yang tidak terdengar segala macam ya. Tapi apapun itu saya sangat senang dan bahagia bisa berbagi dengan Bapak Ibu, dan tentunya juga sangat bahagia ketika bisa melaksanakan pembelajaran yang menarik gitu buat anak-anak. Semoga bisa menginspirasi kita semua Bapak Ibu untuk sama-sama kita persiapkan pembelajaran terbaik buat anak-anak kita. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bu Eli. Terima kasih Bapak Azwar Anas. Boleh kasih reaksinya ya Bapak. Kasih tepukan atau jempolnya. Terima kasih Pak Anas, sangat luar biasa. Sehingga pembelajaran matematika itu jadi tidak menakutkan ya Bapak. Iya ya, benar. Apalagi dengan zaman. Oke, kita masuk kepada narasumber kita yang ketiga. Oke, Bapak Ermansyah STPGR berasal dari SMK Negeri 1 Perlak. Pelatihan di bidang TIK yang telah selesai diikuti oleh Bapak Erman ialah pendidikan tersertifikasi Google tingkat 1 dan 2. Kemudian beliau juga merupakan sahabat teknologi Aceh tahun 2023. Oke, Bapak Erman, sudah on, Pak? Siap, Bapak? Sudah, Bu. Oke, Bapak, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ini kita dapat
kumpul di ruang meeting yang sederhana ini. Kemudian salawat beriring salam kita sanjung sajikan ke baginda Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Eva sebagai tutor kami yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi sehingga acara ini dapat terlaksana. Kemudian yang saya hormati Bapak Charlie sebagai anggota dari Balai Teknologi, kemudian rekan saya Bu Eliza, Pak Aswar, dan peserta meeting yang berbahagia. Baiklah, saya mohon izin screen. Ada sedikit slide ya. Ini sebelumnya saya mohon maaf, bukan menggurui ya, tapi hanya sekedar sharing. Mungkin banyak kelebihan, mungkin daripada kelebihan. Baiklah, izin Bapak Ibu mempresentasikan slide yang saya buat. Yang pertama, selamat datang di Berbagi Praktik Baik. Di sini ada 3 poin ya, 3 poin. Yang pertama, berbagi pengalaman seperti yang disampaikan 2 rekan sebelumnya. Kemudian ada demonstrasi, kemudian diskusi yang terakhir nanti ya. Kemudian apa pentingnya berbagi praktek baik yang selama ini digaungkan di platform Merdeka Mengajar? Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian yang kedua, kolaborasi dan komunitas seperti yang kita laksanakan pada siang ini, di mana biarpun berbeda waktu ataupun jarak, kita dapat berkumpul di ruangan yang sama, yaitu secara virtual. Kemudian yang ketiga, inovasi pendidikan. Dari selama ini kita mungkin mengajarnya mohon maaf masih manual. Dengan bantuan internet kita dapat melakukan inovasi dengan teknologi. Kemudian yang keempat, meningkatkan keterampilan pengajar. Di sini kita tidak terbatas ya untuk menggali ilmu, itu sudah tersedia di platform Merdeka Mengajar, yaitu pelatihan mandiri. Itu cukup banyak materi-materi yang akan diajarkan. Kemudian mendukung pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima, meningkatkan akses pendidikan, di mana setiap daerah itu bisa kita akses melalui platform Merdeka Mengajar. Kemudian memperdayakan pendidik dan pembelajar. Kesimpulannya, secara keseluruhan, berbagi praktek baik di platform Merdeka Belajar adalah salah satu cara
yang efektif untuk memperbaiki sistem pendidikan, mendukung pendidik dan pembelajar, dan menciptakan komunitas pendidikan yang kuat. Baiklah, di sini saya akan berbagi pengalaman media pembelajaran interaktif atau MPI dengan Google Sites dan Quizzes sebagai alat untuk evaluasi. Oke, untuk pembahasan ke depan ada beberapa poin ya. Yang pertama, akun belajar ID, Google Site, Google Formulir, slide presentasi, EI, Canva, YouTube, dan Quizzes. Oke. Akun belajar ID itu merupakan hadiah terbesar pada era Menteri Anwar Makarim atau dikenal dengan Mas Menteri, karena beliau memberikan suatu domain email belajar ID, baik itu guru SD, SMP, SMK maupun dinas. Jadi dengan akun belajar ID ini kita dapat menggunakan tool-tool atau menu-menu yang terdapat di dalamnya. Ini yang pertama, tampilan akun belajar ID. Itu adalah pas kita login pertama di Google. Kemudian selanjutnya yang kedua, tampilan web belajar ID. Di tampilan web belajar ID ini kita dapat mengecek status email kita. Saya yakin Bapak Ibu yang di ruang meeting ini sudah mendapatkan email belajar ID. Kemudian di sini tampilan menu aplikasi Google Belajar ID. Oke, di akun Belajar ID itu ada namanya Google Site ya. Google Site yaitu pembuatan situs web yang mudah integrasi dengan layanan Google, kolaborasi tim, responsif dan mudah diakses, template siap pakai, opsi keamanan, dan akses kontrol. Kemudian penyimpanan di Google Drive, kemudian gratis. Di akun Belajar ID ini, itu penyimpanannya sangat besar ya. Yang Google biasa itu 15 GB, dengan akun Belajar ID itu sampai 100 GB. Selanjutnya Google Formulir, saya yakin Bapak Ibu sudah menggunakan ya. Selanjutnya nanti ada absensi mungkin juga menggunakan Google Formulir. Cek lagi. Kemudian Google Slide ya. Google Slide itu juga terdapat di menu Belajar ID. Dengan slide kita dapat menyimpan secara otomatis di Google Drive. Kemudian ini yang terbaru mungkin AI. AI itu artificial intelligence ya. Ada dalam ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI bertujuan untuk membuat program komputer yang dapat belajar, berpikir, dan mengambil keputusan seperti manusia. Bapak Ibu, saya yakin sudah mendengar, sudah menggunakan. Menurut pemahaman saya, ini sangat berguna
untuk menyelesaikan tugas-tugas kita, baik itu ADM pembelajaran, ya, membuat modul ajar, itu bisa menggunakan referensi AI ini, sangat membantu, lebih canggih dari browser Chrome ya, karena AI ini dia mengkombinasi data-data yang ada di internet, kemudian diparafrase menjadi sebuah kata atau paragraf yang bisa kita gunakan sebagai referensi untuk membuat modul ajar. Kenapa saya tampilkan ini? Karena di MPI saya, materi interaktif saya, itu menggunakan Google Sheet ya. Google Sheet, kemudian Google Formulir, Google Slide, kemudian AI, kemudian selanjutnya Canva ya. Canva itu sudah dijelaskan tadi sama Bu Eliza, itu sangat interaktif ya. Seperti presentasi ini, itu kami desain melalui Canva. Kemudian YouTube. Fitri buka, baru Fitri buka. YouTube ini sangat berguna untuk berbagi video yang berdurasi panjang, kemudian bisa kita simpan di channel kita. YouTube ini juga saya gunakan emailnya melalui Belajar ID. Maaf, saya kemudian selanjutnya Quizizz ya. Quizizz adalah platform pendidikan daring yang memungkinkan guru dan siswa untuk membuat berbagi dan mengikuti kuis dan ujian interaktif. Platform ini dirancang untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif, terutama dalam konteks pendidikan jarak jauh. Berikut beberapa fitur dan konsepnya. Itu adalah yang pertama, kita bisa membuat Quizizz ya secara cepat, kemudian bisa juga membuat presentasi. Nah, kemudian media pembelajaran yang saya buat kemudian dibagikan melalui platform Merdeka Mengajar dengan menggunakan PDF ya. PDF ini didesain melalui Canva, itu bisa kita insert link Google Sheet yang saya buat. Selanjutnya, ini praktek integrasi Microsoft Word dengan menggunakan Google Sheet, di mana anak-anak ini karena pelajaran komputer ya, terutama harus praktek di komputer langsung, karena tujuan dari belajar Microsoft Word ini yang pertama bisa membuka, menutup, mengetik, menyimpan, itu butuh praktek langsung. Kemudian untuk asesmennya atau kuisnya itu menggunakan Quizizz berbasis kertas ya. Apa kelebihan dari kuis berbasis kertas? Ketika anak-anak tidak memiliki paket, itu kuis dapat berlangsung dengan scan barcode ya. Di sini perangkat yang digunakan yang pertama handphone ya.
handphone, kita download dulu di Play Store ya, Quizzes, kemudian komputer sebagai tampilannya untuk di PowerPoint ya, di slide supaya anak-anak dapat melihat soal yang akan diberikan. Itu melalui proyektor. Mungkin hanya inilah yang saya bisa dapat sampaikan karena mengingat waktu sudah hampir pukul 12. Mungkin kalau ada pertanyaan dapat disampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan ke moderator. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, sebentar lagi saya akan mengirimkan link absensi. Setelah saya kirim kayaknya ini belum masuk ya. Nanti akan saya ulang. Oke, terima kasih kepada Bapak Herman. Boleh kita kasih reaksi terbaiknya? Kita berikan tepuk tangan atau jempol untuk Bapak Herman sudah menjelaskan bagaimana praktik baik yang telah dia sampaikan. Oke, untuk sesi pertanyaan, kami akan membuka sesi pertanyaan untuk 2 orang penanya terlebih dahulu. Boleh di raise hand ya Bapak Ibu. Oke, ini sudah ada Ibu Radiati. Baik, Bu Eliza, terima kasih atas kesempatannya. Boleh langsung nanya, Bu ya? Boleh, Bu, Ibu. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu, mohon maaf ini off cam karena lagi dalam perjalanan. Saya mau memberikan apresiasi yang sangat luar biasa untuk tim 2 ini, hebat-hebat semua narasumbernya. Ya, mungkin sedikit dari saya untuk Pak Azwar tadi ya. Ya. Sebagai sesama guru matematika, saya sangat terkesan dengan praktik baik yang sudah dibagikan oleh Pak Azwar tadi, dan benar-benar lengkap ya, memang sungguh luar biasa, dan tentunya persiapan untuk membuat praktik baik ini sangat membutuhkan atau menyita waktu, Pak Azwar. Saya ingin menanyakan sedikit. Yang pertama tentang bagaimana tentang penggunaan ini kira-kira untuk praktik baik yang Bapak lakukan ini itu membutuhkan berapa kali pertemuan? Apakah bisa selesai dalam 1 kali pertemuan atau mungkin lebih seperti itu? Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, melihat persiapan yang dibuat oleh Pak Azwar yang sangat luar biasa lengkap semuanya. Saya ingin bertanya Pak, kira-kira berapa lama Bapak untuk waktu Bapak mempersiapkan untuk pertemuan 1 materi ini? Terima kasih, itu saja Bu Eli dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita simpan dulu Pak Azwar ya. Boleh dipikirkan dulu berapa lama waktunya. Oke, untuk penanya kedua, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Oke, sepertinya yang lain lagi mikir-mikir ya mau bertanya apa. Boleh Pak Azwar Anas? Silakan dijawab terlebih dahulu pertanyaan Ibu Radiati tadi. Baik, terdengar ya Bu Eli ya. Terima kasih Bu Radiati. Sama-sama guru matematika. Salam kenal ya Bu. Semoga suatu saat kita bisa berkolaborasi nih Bu. Baik Bu. Kalau pertanyaannya berapa kali pertemuan Ibu? Jadi karena ini inovasi pembelajarannya itu lumayan kompleks ya. Jadi untuk yang pertama di sesi persiapan itu saya akan melakukan survei dulu tadi Bu. Itu sudah saya lakukan di pertemuan sebelumnya. Jadi tidak di hari pembelajaran tersebut. Tapi tidak seharian juga di
pembelajaran sebelumnya seluruh jamnya itu saya gunakan untuk survei ini, enggak. Misalnya dari 3 JP, hanya 1 JP mungkin yang saya gunakan untuk melaksanakan survei ini. Sebenarnya Bapak Ibu semua, untuk data gaya belajar anak-anak, seharusnya setiap sekolah itu sudah memiliki Bapak Ibu. Kita sebagai guru tidak perlu mensurveinya lagi karena biasanya itu akan dilakukan oleh konselor atau unit konseling sekolah. Harusnya unit konseling sekolah itu sudah mempunyai data gaya belajar anak dan mereka membagikan ke guru. Cuman karena di sekolah saya itu belum ada gitu, jadi saya berinisiatif untuk melakukan survei yang sendiri. Makanya saya tadi berkolaborasi dengan konselor. Nah, itu saya lakukan di pertemuan sebelumnya menjelang mungkin 1 jam terakhir setelah belajar materi pertemuan lalu. Terpakailah sedikit Ibu di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan yang benar-benar melaksanakan pembelajaran itu full Bu, habis waktunya semua terpakai. Bahkan untuk anak yang membuat video itu mereka tidak selesai videonya, hanya berhasil tag tapi tidak berhasil sampai ke edit. Akhirnya apa? Mereka saya kasih kesempatan untuk mengeditnya di rumah. Makanya tadi sempat dibuat agak cantik ya, ada tulisan di bawahnya segala macam. Tapi proses tag videonya itu udah selesai semua di sekolah. Mereka simpan, untuk editingnya itu diselesaikan di rumah. Karena juga untuk postingan tugasnya saya kasih waktu dalam waktu 2 hari gitu. Jadi 2 hari dikasih waktu untuk mereka mengumpulkan tugasnya itu di Instagram. Itu Bu. Jadi kalau bisa dibilang 1 kali pertemuan full terpakai selama 3 JP, ada pertemuan sebelumnya yang terpakai 1 JP Ibu, dan ada penggunaan di waktu di luar jam sekolah untuk mengedit video. Begitu Ibu Radiati. Itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ini yang sangat luar biasa ya Ibu ya. Berapa lama waktu yang saya butuhkan ya? Berapa lama ya? Sebenarnya Ibu, jadi media belajar tadi itu, media ini tergantung kita guru sih bagaimana mensiasatinya. Media belajar tadi saya itu yang menyelam sedetik itu adalah tugas saya di pembatik level 3. Jadi sudah saya siapkan media itu, akhirnya apa? Suara yang sudah saya rekam untuk tugas itu, saya ubah, saya convert ke bentuk audio. Saya jadikan 2 jenis media pembelajaran, tapi sekali record gitu. Jadi termasuk memangkas waktu juga, termasuk menyingkat waktu juga. Kalau ditanya berapa lama, kemarin karena medianya itu bagian dari tugas pembatik, jadi saya nggak ingat lagi Bu, karena saya menggunakan media yang sudah saya buat di tugas pembatik 3. Saya pernah berpikir, maksudnya rugi aja kalau tidak saya implementasikan. Akhirnya tugas yang sudah saya buat itu, saya lolos di level 4, saya praktikkan sebelum pengumuman di level 4 ini, saya coba aja praktikkan ke anak-anak, gimana nih reaksi anak-anak, kayak gitu. Jadi waktunya ini saya tidak begitu ingat Bu ya, tentatif, karena dalam proses menyelesaikan tugas. Mungkin kalau kita mau membuat baru, itu akan memakan waktu 1 atau 2 hari. Yang penting konsep di kita dulu Bu harus sudah kuat, seperti apa yang mau kita buat, draftnya itu sudah jelas, untuk action di Canva-nya itu tidak begitu lama Bu. Yang lama itu dimikir idenya Bu, dimikir gagasannya, itu yang lama, karena harus kita cocokkan dengan ini, konsepnya harus lari ke sini, kayak gitu Bu. Begitu Bu Radiati, semoga kita bisa berkolaborasi Bu ya suatu saat. Saya senang bisa mengenal guru matematika dari lokasi lain. Salam kenal Ibu. Sama-sama Pak Zuhar. Ya, sangat jelas ya Ibu Radiati. Ada yang ingin ditambahkan pertanyaannya? Nggak ada yang ingin ditambahkan Bu, memang sudah luar biasa sekali nih punya Pak Zuhar. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih Bapak Ibu guru. Ada lagi yang ingin bertanya terkait pembelajaran inovatif, bagaimana cara pembuatannya atau bagaimana cara implementasi di kelasnya? Oh, saya anaknya ini banyak ini, seperti apa Chromebook yang diselesaikan di sekolah, Chromebook yang ada di sekolah cuma sedikit ya. Kalau ditanyakan itu kepada saya, kita akan menanyakan ya kolaborasi. Ya Bapak Azwar ya, kita kolaborasikan, 1 Chromebook itu bisa untuk 5 orang anak, anaknya bisa berpakai secara bergiliran. Benar. Anak SD itu gimana itu kok pakai digital, apa enggak
apa nggak susah gitu. Mungkin menurut kita susah, tapi kalau di rumahnya kayaknya dia HP itu nonstop, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi boleh kita kenalkan secara perlahan untuk anak-anak, segala tantangan dan hambatannya itu bisa kita cari tahu bersama. Mungkin kita punya teman-teman yang lebih paham di sekolah, bisa kita tanyakan bagaimana cara-caranya. Mungkin ada orang-orang yang lebih berpengalaman, bisa kita tanyakan juga apa praktik baik yang bisa kita lakukan untuk anak-anak yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke Bapak Ibu, link absen sudah diisikan, sudah saya berikan ke grup chat. Itu umpan balik untuk kami ya Bapak Ibu sebagai narasumber yang di sini. Umpan balik itu bisa menjadi masukan bagi kami bagaimana cara kami menjawab pertanyaan, bagaimana kami akan melakukan presentasi ke depannya untuk menjadi bahan masukan perbaikan kepada kami. Jika Bapak Ibu pusing mengisinya, checklist saja satu Ibu. Yang penting dia bintangnya sudah merah. Merahnya sudah hilang ya, sudah bisa. Oke, tidak ada lagi yang ingin bertanya? Atau kita tutup nih Pak Azwar, Pak Irmansyah. Oke, Bapak Zulhelmi. Oke Bapak, silahkan. Baik, terima kasih Ibu Eliza atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik dan luar biasa dari praktik baik yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi. Saya mungkin ada hal yang mungkin masih berganjar di pikiran saya Bapak Ibu ya. Misalnya gini, ada nanti sekolah-sekolah tertentu itu yang tidak boleh menggunakan HP, dan juga mungkin keterbatasan lab laboratoriumnya. Nah, dari paparan ketiga narasumber tadi kan menggunakan IT semuanya Bapak Ibu ya. Itu bagaimana nanti cara kita mensiasati supaya pembelajaran IT juga maupun nggak full bisa terlaksanakan di sekolah gitu. Contohnya di sekolah kami ini HP nggak boleh bawa gitu. Dan juga komputer pun kurang gitu. Dan juga tidak ada prasarana yang memadai untuk melaksanakan seperti itu. Itu bagaimana cara mensiasatinya biar pembelajaran seperti yang disampaikan oleh Bapak Guru hebat tadi bisa terlaksanakan di sekolah gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Oke Bapak, mohon maaf Bapak Zulhelmi, jenjang apa ya Pak? SMP Bu. Oke, SMP. Silakan Pak Azwar Anas. Baik, saya kembali ya Bu Eliza ya. Ya Pak Zulhelmi, salam kenal Bapak. Mungkin peraturannya, mungkin yang perlu saya sampaikan dulu bahwa peraturannya kita sama Bapak. Di sekolah kami juga siswanya tidak boleh membawa smartphone ya. Karena sebagaimana kita tahu kadang seringkali siswa menyalahgunakan smartphone-nya. Jadi ketika dibawa, misalnya kita minta bawa ke sekolah, yang dipakai itu hal lain, bisa bermain game segala macam. Tapi kami memiliki skema Bapak, jadi anak-anak diizinkan membawa smartphone atas instruksi guru. Dan di sekolah itu sudah disediakan satu buah lemari, serta dengan kotak, kontainer di dalamnya itu, yang bertuliskan kelasnya. Jadi kelas mana yang membawa handphone itu dikumpulkan oleh guru yang meminta bawa. Dikumpulkan, dimasukkan dalam lemari kaca, dikunci, kemudian dipakai, misalnya saya jam pelajaran matematika, saya bagikan lagi ke anaknya. Kemudian setelah pelajaran matematika selesai, handphonenya dimatikan, masukkan lagi kotak, saya simpan di lemari, pulang sekolah, nanti dikembalikan handphonenya. Jadi begitu skema yang sudah berlaku selama ini. Kemudian untuk sekolah yang, mungkin skema seperti itu bisa diadopsi ya, untuk memudahkan kita mengontrol anak-anak bawa HP. Karena kalau memang kita bebaskan itu takutnya, khawatirnya mereka akan menggunakan ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kalau terkait sekolah yang dengan sarana digital yang kurang mungkin, bagaimana mensiasatinya? Mungkin pada tahapan penggunaan ya Bapak Zulhelmi, pada tahapan penggunaan. Mungkin kalau di sekolah yang memiliki sarana yang lengkap itu boleh menggunakan banyak sekali fitur sekaligus. Sebagaimana mungkin contoh saya tadi, anak-anaknya bisa dibebaskan merekam video, membuat audio, menggunakan laptop segala macam. Nah, untuk sekolah-sekolah yang sarananya masih kurang, itu masih sebatas penggunaannya pada aspek guru.
Mungkin belum ke aspek kebebasan di siswa. Masih guru yang memberikan dulu, memfasilitasi, mungkin dengan 1 atau 2 laptop yang dimiliki sekolah, siswa mengerjakan secara berkelompok. Memang akan sangat terbatas tentunya, akan berbeda dengan sekolah yang memiliki sarana yang lengkap, akan sangat terbatas, tapi iklim pembelajaran digital itu mulai terbangun di anak-anak. Jadi mereka akan merasa bahwa, oh belajarnya sudah memanfaatkan teknologi, meskipun belum sepenuhnya. Mungkin yang Bapak lihat tadi di kami, misalnya anak-anak kita minta bawa handphone, ada. Kita minta bawa laptop, mereka ada. Kita minta bawa tab, mereka juga punya gitu kan. Tapi kita tahu bahwa semua sekolah tidak bisa seperti itu. Nah, pemanfaatan teknologi yang bisa diupayakan adalah melalui guru. Guru melakukannya secara pelan-pelan, mungkin Bapak menggunakan 1 atau 2 laptop yang ada di sekolah, sumber dayanya masih terbatas memang, tapi iklim pembelajaran digital itu kita bangun sedikit demi sedikit. Nanti anak-anak bisa secara bergilir, secara berkelompok, ngetik 1 orang mendikte, seperti itu Bu, seperti itu Pak. Jadi kita biasakan dulu secara pelan-pelan. Nanti insya Allah mungkin ke depan kita tidak tahu, who knows. Pemerintah akan mensupport semua sekolah, diberikan semua sarana yang lengkap, disediakan laboratorium yang lengkap, kita nggak tahu ya. Karena saya pikir hal ini, pembelajaran digital ini akan terus digalakkan oleh pemerintah, berhubung juga kita sudah berada di era 5.0. Jadi perkembangan teknologi itu akan sangat pesat. Dan tentunya pemerintah nggak akan tinggal diam untuk terus menggencarkan teknologi dalam pendidikan dan memfasilitasi semuanya dengan teknologi. Mungkin begitu Bapak jawaban dari saya. Terima kasih banyak dan salam kenal. Iya Bapak Zulhelmi. Bagaimana itu kalau di SMP ya Pak? Kalau kami di SD Pak, boleh saya tambahkan? Kalau di SD itu kan memang tidak ada anak-anak yang membawa handphone seperti itu ya Pak. Jadi untuk anak kelas rendah, kami mempunyai inisiatif guru-gurunya itu belajar dulu, belajar bagaimana cara membuat game edukatif, game-game pembelajaran yang menarik sehingga pakai Infokus Pak. Kita pakai word wall tadi, kita tempelkan ke layar, misalnya seperti itu. Nanti bagaimana ekspresi ini? Oh, hurufnya itu beracak. Jadi anak-anak mengurutkannya dengan maju satu-satu ke depan. Jadi yang penting adanya inovasi pembelajaran Pak. Yang penting mau dulu Pak. Masalah urusan teknologi HP tidak boleh dibawa itu segala macam, itu berarti doa-doa dari kita ya Pak, Bapak Ibu guru hebat, supaya peraturan itu berubah sehingga pembelajaran di sekolah kita juga dimudahkan, tetapi harus ada pantauan dari guru juga, seperti itu. Bagaimana Pak Irmansyah? Ada tambahan untuk pertanyaan Bapak Zulhelmi? Mungkin tambahan dari saya, seperti yang saya praktekkan, kendalanya mungkin anak-anak tidak memiliki paket ya. Itu saya kondisikan dengan mengerjakan kuis berbasis kertas. Nah, jadi kita hanya perlu handphone, laptop, sama Infokus. Jadi soalnya ditampilkan melalui Infokus, kemudian anak-anak mengerjakan dengan menggunakan barcode ya. Barcode-nya kita print seperti ini. Nanti misalnya jawabannya A ya, putar. Jawabannya B, putar lagi. Jadi nanti kita scan melalui HP. Nah, itu mungkin kendala yang saya terapkan di lapangan. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu guru, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, iya Ibu Syariatun. Untuk Ibu sudah saya buka ya Bu. Untuk umpan baliknya tidak usah dikirimkan Ibu, tinggal langsung mengisi absensi. Oke Ibu. Untuk yang lain tolong diisi dulu umpan baliknya, itu sebagai masukan bagi kami para narasumber. Selalu menerapkan perbaikan terhadap refleksi terhadap pembelajaran ataupun pelatihan-pelatihan masukan dari untuk kami agar selalu berintrospeksi diri. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Ibu Ikrimah, tidak jadi Ibu atau ada? Oke, Ibu Ikrimatur Rofiah, silakan Ibu.
Oke, Ibu Ikrimatur Rofiah, silakan berbicara. Oke, Ibu, sepertinya terpencet atau apa? Ya, sepertinya begitu, Bu Eli. Oke. Oke, Bapak, ada lagi kata-kata Pak Azwar, Pak Irmansyah. Kalau tidak ada kita tutup ini. Ya, sudah saya pikir mungkin ucapan terima kasih ya buat semua Bapak Ibu guru hebat yang sudah berhadir hari ini membersamai kami dalam sesi berbagi praktik baik ini. Bapak Ibu, mohon doanya Bapak Ibu semoga kami tetap konsisten untuk terus belajar dan memperbaiki diri agar bisa terwujud berbagai pembelajaran yang lebih baik ke depan untuk anak-anak kita di masa mendatang. Mungkin begitu Bu Eli. Iya. Oke, Bapak Irmansyah. Mungkin dari saya ada pantun sedikit nih. Oke, silakan Bapak. Dalam webinar ini kita belajar bersama. Praktik baik kita bagikan tanpa ragu. Waktu berlalu, tiba saatnya berpisah. Semoga sukses selalu. Sampai jumpa nanti di lain waktu. Oke, Bapak boleh beri reaksinya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih kepada semua peserta yang telah bergabung dalam webinar kami hari ini. Kami berharap Bapak Ibu semua telah mendapatkan wawasan yang berharga dan menginspirasi untuk lebih lanjut dilakukan di dalam kelas Bapak Ibu. Oke, jangan ragu untuk terus menjelajahi inovasi dalam pembelajaran dan jangan lupa berbagi pengetahuan Bapak Ibu dengan orang lain. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tidak foto dulu, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf, boleh kita buka kameranya? Ya, ini Kita ada yang minta foto sebentar. dokumentasi. Iya, kayaknya kesenangan ini sampai lupa. Kita foto ya. Iya. Oke, Bapak Ibu, silakan dibuka. Oke, 1, 2, 3. Iya. Lagi gaya apa ini, Pak? Gaya bebas? Gaya apa? Oke, satu kali lagi ya. Oke, gaya jempolnya Bapak, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Semoga kita berjumpa di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu Eti. Pak Azwar, gimana Pak? Boleh diisi Ya, dulu. gimana Bu? Alumni mana? Saya IAIN Luxmawe Bu. Oh, Luxmawe ya. Ya. Bu, absennya gimana? Absennya sudah ada Ibu, sudah di apa namanya di chat box. Ini saya kirim lagi ya Ibu. Ya. Ini kami tunggu sampai 10 menit untuk absensinya. Kami masih di room. Udah ada. Ada keluar.
Iza, izin keluar ya, sudah isi semuanya. Boleh Bapak. Ini kita tunggu Nah. 1 menit lagi Pak. Ya. Oke. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak Zulhelmi. Terima kasih Pak Azwa, salam kenal. Salam kenal. Ya Ibu. Bu, tolong kirim itu linknya kehadiran Bu. Oke. Oke. Untuk webinar belum bisa ya. Nah, ini sing terkantor. Tekan Nur di linknya itu. Ibu Winda. Ada yang ingin ditanyakan Bu? Oke Bapak Ibu, sudah 10 menit kami menunggu absensinya. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir dan telah membersamai kami. Kita close ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.